Senang bisa kembali hadir di Bethlehem South Sabtu ini. Dan saya percaya bahwa waktu kita terus dekat kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan banyak hal mengenai kehidupan kita. Sehingga Dia akan membawa masa depan kita, masa yang penuh dengan harapan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bulan ini tetap, bulan Juni itu bicara tentang leadership, tema kita, kepemimpinan. Tapi subtemanya adalah stewardship atau penata layan. Mengelola atau menata. Nah, tujuan bulan ini, kenapa tema ini disampaikan? Tujuannya sebetulnya Pastor Ariel sebagai gembala sudah sampaikan dalam surat gembala kepada kami semua para pemimpin dan para pelayan. Tujuannya ini nih, dengarkan. Tujuannya agar seluruh jemaat memiliki kerangka berpikir kepemimpinan yang benar dalam kehidupannya sebagai murid Yesus. Sehingga akhirnya menjadi pemimpin yang berhati hamba dan pengelola kehidupan yang baik. Supaya kita mengerti, kita percaya bahwa kita di sini semua adalah pemimpin. Amin. Katakan saya pemimpin. Katakan sebelahnya kamu pemimpin. Betul, minimal kita memimpin diri sendiri. Oke? Memimpin diri kita semua ini adalah pemimpin. Nah, kalau bicara tentang kepemimpinan ada 3 hal. Bicara kepemimpinan itu bicara tentang yang pertama itu leading self atau memimpin diri sendiri, leading others, memimpin orang lain, dan keteladanan atau example atau role model gitu ya. Ini ada 3 hal kalau bicarakan tentang kepemimpinan dari sudut pandang bahwa ini bicara tentang pertama memimpin diri sendiri, kemudian memimpin orang lain, dan bicara tentang role model atau keteladanan. Memimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain yang harus kita lakukan. Mengelola waktu itu adalah leading self, memimpin diri sendiri. Membuat rencana itu adalah leading self, memimpin diri sendiri kita. Mengelola, menguasai emosi atau mood kita itu juga bicara tentang memimpin diri sendiri, memimpin diri kita sendiri. Membangun disiplin diri itu juga bicara tentang memimpin diri sendiri, leading self gitu. Mengelola cara kita bicara pada diri sendiri, self talk, itu juga bicara tentang leading self, memimpin diri kita. Apa yang kita katakan dalam diri kita? Kalau perkataan kita, aduh gue orangnya begini, orang yang kurang, maka itu yang kita pimpin diri kita sendiri ke arah yang sesuai dengan apa yang kita katakan. Sekali lagi, mengelola cara bicara kita kepada diri sendiri itu juga bicara tentang leading self atau memimpin diri sendiri. Mengelola apa yang ada pada kita itu juga bicara tentang leading self atau mengelola memimpin diri sendiri. Baru setelah itu kita bisa memimpin orang lain dalam setiap peran yang dipercayakan buat kita. Contohnya kalau kita seorang papa, berarti kan dia pemimpin atas keluarganya. Seorang papa harus punya kemampuan memimpin dirinya dulu sendiri sebelum dia memimpin istri dan anaknya. Karena keinginan seorang papa, seorang pemimpin pasti akhirnya supaya istrinya atau anaknya juga punya kemampuan untuk dapat memimpin dirinya sendiri. Bagaimana bisa mereka tahu tentang cara memimpin dirinya sendiri? Dikasih contoh sama papahnya yang bisa memimpin dirinya sendiri. Itu namanya keteladanan. Karena keteladanan adalah cara yang paling efektif dalam mempengaruhi atau memimpin orang lain. Karena salah satunya leadership itu bicara tentang pengaruh. Makanya orang bisa melihat kalau seorang pemimpin di perusahaan, dia kan mau anak buahnya istilahnya bisa memimpin dirinya sendiri. Jadi kalau saya nggak ada di kantor, dia akan tetap bisa memimpin dirinya untuk bekerja, melakukan tugas dan fungsinya. Itu kan tujuannya. Tapi mereka bisa melihat dari mana? Dari pimpinannya juga yang memang melakukan dirinya untuk memimpin dirinya. Itu namanya keteladanan. Sekali lagi, kepemimpinan berbicara tentang leading self, memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, dan bicara tentang keteladanan atau example. Pemimpin juga harus punya visi atau tujuan, suka bisa melihat masa depan.
Untuk apa kita melakukan, tujuan visinya apa. Karena kalau kita pemimpin tidak punya tujuan, mau dibawa kemana kehidupan kita. Bahkan kehidupan orang-orang yang kita pimpin, betul? Dalam firman Tuhan aja berkata bahwa kalau kita nggak punya visi, bangsa itu akan jadi liar. Kalau nggak punya tujuan, nggak bisa melihat masa depan, itu akan jadi liar. Kehidupannya istilah kacau, nggak tahu mau kemana. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, jadinya akhirnya kacau. Bahkan kalau nggak ada visi atau tujuan atau masa depan, itu bicara akhirnya nggak fokus. Buang waktu, buang tenaga, muter-muter karena nggak tahu mau tujuannya kemana. Kualitas kehidupan pun akan menurun kalau kita nggak punya tujuan atau visi ke depan. Ingat, hidup kita jangan kayak air. Gue mah nge-flow aja. Ada ya suka ngomong, gue mah nge-flow aja. Tahu nggak sifatnya air apa? Air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hidup kita tuh perlu punya visi, punya tujuan. Kalau nge-flow aja, itu akan menurun. Jangan kayak air. Hidup tuh nge-flow aja. Ingat, kalau kita nggak bisa memimpin diri sendiri dan kita nggak punya tujuan, maka hidup kita akan turun lama-lama. Tapi firman Tuhan bilang kita ini akan jadi kepala bukannya ekor. Kita akan terus naik bukannya turun. Amin. Dan itu yang janji Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar menjadi pemimpin yang dapat memimpin dirinya sendiri. Dan menata atau mengelola, mengembangkan kehidupannya untuk mencapai masa depan atau visi yang tujuan yang Tuhan rancangkan. Yang pada akhirnya dapat memimpin orang lain juga untuk mencapai tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Judulnya hari ini adalah Ketika Aku Tua Nanti. Ini istri saya lagi young gen, remaja. Cantik ya, imut-imut. Tapi sampai hari ini dia semakin cantik. Karena dulu kalau dilihatnya kan fisik. Kalau semakin dekat, akhirnya kecantikannya ditambah dengan kecantikan dari dalam. Sifatnya, karakternya yang terus berubah. Jadi akhirnya nambah cantik memang gitu. Tapi mungkin yang tepat yang berikutnya aja. Ketika aku tua nanti. Ini ya. Oke. Mirip ya. Kemarin dikasih tahu, kok jadi bule? Mungkin saya ada keturunan kali dari luar negeri kali. Tapi enggak, ini saya dapat gambarnya dari aplikasi. Tapi ini bicara tentang ketika aku tua nanti. Sebetulnya ini sama dengan tema HUT gereja kita yang ke-60 kemarin. Bicara the future is now. Masa depan itu adalah sekarang. Apa sih pengertian masa depan itu sekarang? Waktu dapatkan ini juga apa sih? The future is now itu sebuah pengertian atau cara pandang kehidupan tentang masa depan yang akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, berkata, dan bertindak saat ini atau sekarang. Ini yang saya renungkan. Apa maksudnya? Ketika aku tua nanti atau the future is now itu bicara sebuah pengertian atau cara pandang tentang kehidupan, tentang masa depan yang akan mempengaruhi bagaimana cara saya berpikir, berkata, dan bertindak saat ini atau sekarang. Masa depan itu sekali lagi, masa depan itu enggak jauh. Tapi dekat, yaitu kapan? Sekarang. Meskipun kita tahu ada jarak waktu. Jadi bukannya bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Itu beda loh. Kalau punya pemikiran, pengertian tentang kalau aku tua nanti, the future is now, itu bikinnya nanti gimana, bukannya gimana nanti aja. Ini sebuah pola pikir, pengertian bahwa masa depan itu enggak jauh. Tapi masa depan itu ada di depan kita di saat ini atau di sekarang. Ada sebuah quote dari Abraham Lincoln yang mengatakan gini. The best way to predict the future is to create it. Atau dalam bahasa Indonesianya, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan
menciptakannya. Untuk kita tahu tentang masa depan, memprediksinya, itu cara yang terbaik adalah dengan kita menciptakannya. Dengan kita membuatnya, mempersiapkannya kalau boleh dibilang gitu. Masa depan yang kita harapkan itu tidak akan pernah terjadi secara otomatis. Sekali lagi, masa depan yang kita harapkan itu tidak akan pernah terjadi secara otomatis. Tapi perlu diciptakan, perlu dibuat, perlu dikerjakan, perlu dipersiapkan, itu mulai dari sekarang. Sekali lagi, meskipun ada jarak waktu, tapi masa depan itu harus dibangun dari sekarang. Jika kita memiliki pengertian atau pandang the future is now, ketika aku tua nanti, itu akan membuat kita berbeda. Membuat kita berbeda apa? Bagaimana cara berpikir kita saat ini? Bagaimana cara berkata kita saat ini? Bagaimana cara bertindak saat kita saat ini? Karena itu akan membentuk masa depan kita di depan. Atau masa depan seperti apa yang kita harapkan terjadi. Dimulai, dibangun sekarang melalui setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kita sebagai pemimpin yang baik, bukan hanya dapat melihat masa depan atau visi dan tujuan, tetapi kita juga harus bisa memimpin diri kita saat ini untuk menata, mengelola kehidupan sekarang agar dapat terus berjalan mencapai visi dan tujuan yang ditetapkan di masa depan. Amin. Oleh karena itu kita akan belajar 2 prinsip sore hari ini. Akan belajar 2 prinsip yang terdapat dalam firman Tuhan sebagai pemimpin yang dapat menata, mengelola kehidupannya secara pribadi dengan baik. Yang pertama kita harus mengerti tentang yang namanya prinsip waktu. Prinsip waktu. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. There is a season, ada musimnya segala sesuatu tuh. Dari mulai anak lahir, kemudian dia jadi kanak-kanak, masuk ke life kids, masuk pratama, masuk madya, terus masuk ke youth, jadi remaja, kemudian jadi kaum muda, menikah, dewasa gitu ya, dewasa menikah, terus akhirnya dewasa senior, kalau nggak mau dikatakan tua, senior, tua, dan akhirnya kita pulang ke rumah Tuhan. Kalau itu sesuai dengan, meskipun saya tahu setiap orang beda-beda, ada yang di tengah-tengah mungkin Tuhan panggil, no problem. Tapi istilahnya segala sesuatu dalam kehidupan kita di dunia ini tuh ada masanya, ada waktunya. Satu hal prinsip tentang waktu ini yang pertama adalah waktu itu sangat berharga. Yang kita perlu ingat, waktu itu adalah sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena waktu akan terus berjalan, tidak pernah berhenti. Waktu yang lewat tidak akan pernah bisa diulangi. Waktu enggak pernah nungguin kita. Enggak akan pernah nungguin kita, tunggu ya waktu jangan bergerak dulu dong. Diam di sini, stop. Semuanya stop, enggak. Waktu akan terus jalan. Waktu mau kita tidur-tiduran, waktu kita mau kerja keras, waktu akan terus jalan, enggak pernah nunggu kita. Jadi sekali lagi, waktu itu sangat berharga. Usia itu tiap hari pasti nambah. Ada yang usianya kalau bicara tentang dipanggil Tuhannya makin turun. Tapi maksudnya usia kita kan nambah, dirayakan ulang tahun kan gak mungkin. Kemarin saya dirayakan umur 30, tahun depan dirayakan umur 29. Enggak kan, naik terus. Enggak mungkin diulang. Jadi prinsip yang pertama tentang waktu. Waktu itu sangat berharga. Jangan sampai ada penyesalan karena sudah terlewat. Enggak bisa diulang. Mahal harganya. Kalau mau cerita terlalu panjang nanti. Gimana saya kuliah mestinya lulus 4 tahun. Saya lulus, udah deh jangan dibilang. Pokoknya waktunya mahal harganya. Mahal harganya. Bukan cuman mahal harganya. Yang bayarnya selain kita, tapi karena saya kuliah
Aduh jadi cerita. Gak apa-apa dia. Karena nanti bicara waktu sangat berharga. Harusnya kuliah tuh selesai 4 tahun. Dan saya punya planning 4 tahun tuh pasti selesai. Betul. Sudah skripsi bab 1. Tapi langsung saya kerja dan lupakan skripsi saya. Sampai saya kerja terus gitu. Sampai saya nikah. Punya anak. Di situ Tuhan katakan. Kamu mau anak kamu tuh sekolahnya tinggi apa rendah? Ya tinggi dong Tuhan. Kamu udah beres belum? Kasih teladan. Wih di situ. Papa harus kasih teladan. Dia sudah lahir. Saya langsung datang lagi ke kampus. Dibilangnya udah drop out. Gak bisa ini. Udah terlalu lama gitu ya. Oke saya datang lagi. Saya pikir udah gampang ya. Nanti tinggal bilang aja ke Darren. Papa udah usaha. Tapi ternyata gak bisa. Tinggal ngomong. Tapi di hati Roh Kudus yang ingin lagi. Usahamu kurang keras. Datang lagi. Pak saya mau pindah kuliah. Bisa minta transkripnya. Kamu harus bikin surat ke dekan. Singkat cerita saya bikin surat. Keluarlah transkrip nilai saya. Saya akhirnya apply ke universitas yang lain. Dan saya akan akhirnya kuliah. Bayar lagi gak harganya? Bayar. Gak mungkin kan saya udah bayar di waktu berapa tahun yang lalu. Gak bisa. Terus yang bayar harganya siapa lagi? Istri dan anak saya. Karena saya harus ngambil kuliah sore, malam. Seharusnya saya bisa pulang ketemu dengan istri dan anak. Saya harus pulangnya jam 9 malam. Yang harus bayar akhirnya istri dan anak. Nah, makanya saya di wisuda bawa anak. Tapi keren juga ya. Wisuda di kuliah. Oke. Jangan buang-buang waktu. Jadi akhirnya kita kalau tahu waktu itu berharga. Yang pertama prinsip waktu itu berharga. Jangan buang-buang waktu kita. Jangan sampai ada penyesalan. Yang kedua prinsip waktu itu bicara tentang waktu yang tepat atau timing. Jadi kita mesti mengerti, punya pengertian tentang waktu yang tepat atau timing. Karena apa tadi dibilang? Di bawah kolong langit ini, di dalam dunia itu ada batas waktunya. Ada shelf life-nya, ada expired date-nya. Kalau di kaleng-kaleng, di minuman, dibilang ada expired date-nya. Di kolong langit ini, di bumi ini, selalu ada batasnya. Ada expirednya, jadi kita perlu tahu tentang timing. Di 1 Tawarikh 12 ayat 32 ada sebuah bani dari Israel yang namanya dari Bani Israel. Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Jadi ini ada Bani Israel yang tahu. Punya pengertian tentang timing. Tentang di mana waktu yang tepat. Kenapa? Segala sesuatu dalam dunia ini ada expirednya. Bisa kadaluarsa, bisa terlambat. Anak-anak kan gak selamanya kecil. Betul gak? Siapa yang di sini mau kalau punya anak pengennya kecil terus gak mungkin. Nanti kita akan tanya, dok ini kenapa anak saya? Kok kecil terus? Gak pernah tumbuh gitu istilahnya. Pasti kan ada. Karena setelah itu ada batasnya, dia akan naik lagi. Nah, Amsal 22 ayat 6 aja bilang gini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang. Amsal 29 ayat 17 juga bilang gini, didiklah pada masa muda sehingga akan memberikan ketentraman dan sukacita. Jadi anak-anak kita harus dididik mulai dari kecil. Karena nanti masanya akan lewat loh. Kita perlu ngerti tentang timing. Waktu yang tepat. Ini bicara buat orang tua. Sekarang saya bicara buat anak-anak. Siapa orang yang suka suapin kita? Mama. Siapa orang yang suka bantu bersihin kamar kita? Mama. Suapin, bantu anterin sekolah, papa. Yang suka kasih jajan, papa gitu. Ini juga pertanyaan yang sama. Orang tua kita itu ada batas waktunya. Ada expired date-nya. Jadi kalau mau hormati orang tua tuh saat ini. Jangan tunggu nanti udah expired. Nggak berlaku. Kita mesti ngerti tentang timing. Mesti ngerti punya pengertian tentang saat yang terbaik kapan. Jadi jangan pernah akhirnya terlambat. Buang-buang waktu atau tunda-tunda waktu. Jangan ditunda. Hormati orang tuamu, kasihi orang tuamu saat ini.
Didik anakmu saat ini. Mesti tahu saat yang tepat. Timing kita perlu belajar. Tentang segala sesuatu ada batasnya juga, ini bicara tentang prioritas. Karena sekali lagi waktu kita nih hidup kan terbatas. Kita nggak bisa semua harus kita lakukan. Kadang-kadang dalam kehidupan seringkali kita harus memilih. Betul? Kalau melakukan yang penting, di antara yang penting, itu sangat susah. Dibanding kalau suruh kita milih, ini penting, A ini penting, B nggak penting. Kita pasti langsung pilih yang penting. Kalau dua-duanya penting, kita kan nggak gampang. Perlu prioritas. Contoh yang simpelnya apa ya? Di rumah aja ya biasa ya. Supaya rumah. Mau ke gereja jam 7, kalau kita jam 8 dulu di sentral, sekarang jam 4 ini udah dibuka. Jadi udah berangkat bisa jam 4 udah bisa. Kalau mau berangkat jam 4, kita harus bangun jam berapa? Kok bangun tidur ya, kalau ini enggak. Persiapannya kapan? Misalnya jam 3. Tiap orang kan beda-beda. Saya setengah jam bisa. Istri saya belum tentu bisa setengah jam. Ngerti ya? Jadi ada batasnya, tentukan prioritas. Jadi misalnya istri saya nggak bisa. Dari jam 3 dia selain nanti jam 4 mau berangkat, dia harus bersihin lemari dulu. Ini jangan lupa tuh cuci piring dulu. Cuci piring saya udah. Maksudnya bersihin lemari. Terus kamu mesti mau cuci mobil dulu. Nggak akan cukup waktunya. Perlu pilih tepat prioritas. Jadi kalau mau cuci piring, mau bersihin lemari berarti harus dari jam 1 siang kali. Kadang-kadang kan kita harus milih kayak begitu dalam hidup. Itu bicara tentang kita mesti tahu timing dan itu bicara tentang prioritas. Itu yang kedua tentang prinsip waktu. Dan prinsip waktu yang ketiga, penggunaan waktu. Uniknya ya, semua orang sama Tuhan tuh diberikan waktu yang sama. 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam seminggu. 365 hari dalam setahun. Mau itu anak-anak, mau itu orang dewasa, mau itu dia sudah umurnya di atas 50, 60, mau dia itu laki-laki, mau dia itu perempuan, mau dia ibu rumah tangga, mau dia pemimpin perusahaan kecil, perusahaan besar, mau anak kuliahan, anak SMP, anak SMA, mau kaya, mau miskin. Tuhan kasih waktunya sama 24 jam sehari. Di sini ada yang dikasih sama Tuhan 24 jam setengah? Enggak ada. Uniknya Tuhan kasih waktu itu kepada semua orang itu sama 24 jam. Mau pendeta 24 jam juga sama. Sama kita yang bukan pendeta istilahnya sama 24 jam. Tapi yang membedakan adalah bagaimana setiap orang itu mengelola, menggunakan dan mengatur waktunya. Kalau kita bicara tentang prinsip waktu yang ketiga, bicara tentang penggunaan, itu bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita menggunakannya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Sudah ada Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Next slide. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dari ayat ini kita belajar. Tuhan bilang perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup. Dengan seksama itu berarti dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Hey, Tuhan sedang bicara buat saya, perhatikanlah bagaimana kamu hidup dengan seksama. Kalau bicara perhatikanlah kamu hidup, itu bicara kepada pribadi kita masing-masing. Kalau kita lagi baca kan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Berarti Tuhan sedang berbicara kepada Daniel, Nathanael. Bicara kepada kita, jangan perhatikan bagaimana orang lain hidup.
Tuhan bilang perhatikanlah bagaimana kamu hidup dengan seksama sungguh-sungguh. Ini bicara tentang leading self. Tuhan sedang bicara perhatikanlah bagaimana kamu memimpin hidupmu. Menggunakan waktu itu bicara tentang memimpin kehidupan kita. Pergunakanlah karena hari-hari ini jahat. Maksudnya apa? Hari-hari makin jahat bukan bicara. Memang betul dunia ini akan semakin jahat. Tapi juga istilahnya hari ini jahat. Nggak bisa diulang lagi loh. Hari ini jahat. Kalau udah nasi jadi bubur nggak bisa jadi nasi lagi. Jangan bodoh, jangan males. Tapi berusahalah untuk mengerti kehendak Allah. Visinya Tuhan, tujuannya Tuhan, masa depan yang Tuhan berikan. Keputusan-keputusan hidup kita adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Dibilang supaya kita mengerti tentang kehendak Tuhan dalam hidup kita. Isilah waktu-waktu kita, pergunakanlah waktu-waktu kita. Pimpinlah diri kita dalam menggunakan waktu kita untuk kita bisa mengerti tentang kehendak Allah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keindahan yang Tuhan sediakan. Keindahan yang Tuhan sediakan di setiap kehidupan kita tidak lepas dari apa yang kita pikirkan, kita katakan dan perbuat dalam waktu-waktu hidup kita. Sekali lagi, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Akan indah atau tidak, itu tergantung keindahan Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap waktu hidup kita. Tidak lepas dari apa yang kita pikirkan, kita katakan dan perbuat dalam waktu-waktu hidup kita. Sekali lagi, yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakan. Semua sama, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengelolanya. Bagaimana kita memimpin diri kita dalam menggunakannya. Dan itu juga akan membedakan hasilnya nanti. Orang yang disiplin, malas beda dengan orang yang arif dan bijaksana. Oke? Itu tentang prinsip yang pertama, prinsip waktu. Nah, ada prinsip kedua, agar kita menjadi pemimpin yang dapat menata atau mengelola kehidupan dengan baik. Adalah kita mengerti tentang prinsip, yang kedua ini bicara prinsip tabur tuai. Galatia 6 ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kehidupan manusia itu nggak lepas dari namanya waktu. Waktu lalu, pas, waktu sekarang, present atau now, dan waktu future, masa depan. Oke? Karena film begini, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Seringkali hari ini kita ada itu dari apa yang kita tabur di masa lalu. Betul? Itu akan kita tuai di saat ini. Sekali lagi, apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Prinsip tabur tuai yang pertama, yang ditabur dan yang dituai. Apa pengertiannya yang ditabur, yang dituai? Perhatikan, jadi perhatikan apa yang kita tabur hari ini dalam mengisi waktu-waktu kita. Karena apapun yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, itu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, maupun di mana kita berada. Dengan kata lain, gini, jadi apa yang kita inginkan di masa depan, yang kita tuai, harus disiapkan benih yang sesuai dengan yang kita mau tuai. Kalau kita mau buah mangga, kita harus siapin benihnya apa? Benih mangga. Enggak mungkin kalau hari ini kita menaburnya kelapa, nanti kita mau nuainya mangga, enggak mungkin. Jadi perhatikan, karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Apa yang kita mau dapatkan, kita tuai di masa yang akan datang. Tabur, siapkan benihnya dari sekarang. Kita mau lihat anak kita ke depan seperti apa. Dari sekarang kita tabur. Dari sekarang kita didik. Dari sekarang kita lakukan.
Kalau mau dia hidup yang hormat kepada orang tua, dari sekarang ajari dia tentang hormat, berikan contoh teladan tentang menghormati orang lain. Sekali lagi, kalau kita mau jadi anak kita ke depan yang tahu menghormati orang tua, tapi sekarang kita nggak ajarin, kita nggak kasih contoh ke orang tua kita, kita juga menghormati, berarti benihnya beda nanti. Dan buahnya akan beda, karena benih yang kita tanamnya beda. Sekali lagi, apa yang kita tabur, prinsip tabur tuai yang pertama, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi siapin benihnya, apa yang kita mau tuai di depan. Cepat aja, Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Berikutnya, Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sekali lagi, siapkan benihnya. Seperti apa yang kita mau tuai di depan hari. Bicara tentang prinsip tabur tuai yang pertama adalah yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Yang kedua, prinsip tentang tabur tuai. Menabur secara teratur. Kita tahu waktu kita menabur, itu enggak langsung kan. Biji mangga langsung jadi pohon mangga dan berbuah, enggak. Ada jeda waktu. Ada waktunya. Waktu kita menabur tuh perlu dirawat, perlu disiram, perlu dibersihkan. Itu ada waktunya. Dari waktu menabur dengan menuai itu ada jangka waktunya. Tuaian itu memerlukan waktu yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang mungkin lebih lambat. Pohon mangga dengan pohon toge pasti tuainya cepetan pohon toge. Ada bedanya. Dan ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Jadi kita harus terus menabur. Kita harus secara teratur. Anak kita kalau punya 2 atau 1 atau 2 orang, mungkin cici dan adiknya aja bisa beda. Tapi bagaimana kita terus menabur secara teratur. Menabur benih-benih yang kita akan peroleh di masa yang akan datang itu berbeda. Makanya perlu secara teratur. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6 bilang gini. Siapa mengamati angin takkan menabur, dan siapa memandangi awan takkan menuai. Karena kamu tidak mengetahui jalannya angin dan tulang-tulang ada dalam kandungan ibu. Begitu juga kamu tidak mengetahui pekerjaan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ayat ke-6, pada pagi hari taburlah benihmu, dan sampai sore hari jangan menahan tanganmu. Sebab kamu tidak tahu yang mana akan berhasil, entah yang ini atau yang itu, atau keduanya akan sama-sama baik. Kita nggak tahu kapan waktunya kita menuai. Oleh karena itu kita harus secara teratur. Kalau dibilang ini pagi hari tabur, sore jangan diam, tetap kerjakan bagian kita. Prinsip tentang tabur tuai yang kedua adalah bicara tentang menaburlah secara teratur. Jangan berhenti menabur yang baik. Jangan malas, jangan tunda-tunda. Lihat angin kayaknya belum waktunya. Lihat. Tapi terus dengan konsisten. Disiplin, intentional, dengan disengaja. Berikan waktu yang terbaik, disiplin dalam waktu kita menabur. Kapan waktunya menuai kita belum tahu. Tapi kita percaya itu yang benih yang kita tabur. Satu waktu akan kita tuai. Kesiapan dan kesempatan. Anak-anak muda kesempatan akan berjalan. Tapi kesiapan adalah waktunya kita untuk mempersiapkan. Sehingga waktu kesempatan itu datang, kita udah siap. Setia terus menabur. Jangan males, jangan jemu-jemu. Kalau di Galatia 6 bilang gini, 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Menabur secara teratur, karena orang yang berhenti menabur, maka dia akan berhenti menuai. Orang yang tidak menabur, maka tidak akan menuai. Jadi terus konsisten, intentional, dengan sengaja taburkan sesuatu yang baik terus, rawat terus, pelihara terus, sehingga kita akan bisa melihat buahnya nanti. Cepat ya, yang ketiga prinsip tentang tabur tuai, jumlah taburan dan jumlah tuaian. Kita menuai sesuai proporsional, sesuai dengan jumlah yang kita tabur. Jadi hasil tuaian itu proporsional sama dengan jumlah taburan.
2 Korintus 9 ayat 6 bilang gini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jangan nyerah tadi dibilang, aduh berat, aduh capek, semangat. Kalau di sini ada yang lagi capek, lagi bikin skripsi gitu ya. Jangan nyerah, terus aja. Tabur sesuatu yang baik. Karena jerih payahmu dalam Tuhan itu gak akan sia-sia. Kalau hari ini rasanya capek, berat, orang tua capek, jangan menyerah. Terus lakukan yang baik, lakukan tabur yang baik, kerjakan bagian kita merawat, mendidik, memberikan contoh. Terus, ayo bangkit. Karena firman Tuhan bilang dalam Mazmur 126 ayat 59, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkasnya. Jadi jangan menyerah, yang menabur banyak pasti akan mendapatkan yang banyak. Sekali lagi, jerih payahmu, harga yang dibayar dengan begitu mahal, ada worth it-nya, ada istilahnya, ada tuaian yang besar juga yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, meskipun harus mencucurkan air mata, tapi pulang menuai dengan sorak-sorai. Berat hari ini anak-anak muda misalnya, tapi yakinlah jerih payahmu gak akan sia-sia, kamu akan menabur sesuatu dan akan menuai yang terbaik. Semakin banyak kamu menabur, semakin harga yang kamu curahkan dalam menabur, maka hasil yang besar juga yang akan Tuhan berikan. Ada sebuah quote, saya udah lupa, udah lama banget ini dari seorang hamba Tuhan dari mana gitu, Portugal kalau gak salah ini. Dia bilang gini, if you want a glimpse of your future, don't look for the size of your dream, but for the size of your sacrifice. Pakai bahasa Indonesianya. Jika kamu ingin melihat sekilas tentang masa depanmu, jangan dilihat dari seberapa besar mimpimu, tetapi dari seberapa besar pengorbananmu. Orang yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Kalau untuk bisa melihat masa depanmu, jangan dilihat, oh mimpinya gede, saya mah pengen jadi ini, pengen jadi. Tapi gak pernah menabur, gak pernah mengorbankan dirinya, gak akan pernah terjadi. Sedikit kamu cuma menabur, ya kamu akan menuai sedikit juga. Jadi prinsip yang ketiga tadi bicara bahwa yang kamu tabur akan kamu tuai, kemudian menabur secara teratur, jumlah taburan sama dengan jumlah tuaian. Dua prinsip ini, prinsip waktu dan prinsip tabur tuai. Sedikit lagi saya akan tutup dengan, mari perhatikan hidup kita. Ini bicara tentang temanya, ketika aku tua nanti. Ini sebagai contoh aja praktis dalam kehidupan bagaimana kita menerapkan prinsip waktu dan prinsip tabur yang tadi ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini bagaimana kita menerapkannya, apa yang Tuhan mau. Sekarang gini deh saya tanya, apa yang kita inginkan waktu kita tua nanti? Coba pikirkan sebentar aja, kira-kira nanti tua mau kayak gimana sih? Terus kita terapkan dengan prinsip firman Tuhan tadi. Saya catat ada 5. Yang pertama, ketika aku tua nanti, apa yang aku inginkan? Yang pertama, aku ingin memiliki iman yang kuat. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Setia sampai akhir. Menjadi saksi Kristus berdampak dalam kehidupan. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 gini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iman yang kuat itu tidak terbangun dengan otomatis. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita mau sampai tua iman kita kuat, jadi dari sekarang WPDA, waktu pribadi dengan Allah, saat teduh kita harus kita bangun. Supaya iman kita kuat. Mau setia sampai akhir, mengakhiri pertandingan dengan selesai dengan baik. Kita perlu berlatih, kuatkan hari ini. Ingat,
perjalanan kita si iblis ini akan coba hancurkan iman kita. Dengan kita ragu-ragu, dengan kita gak percaya sama Tuhan, dengan kesulitan yang ada. Gimana kita bisa menang? Dimulai dari sekarang kita bangun WPDA kita. Leading self. Pimpin diri kita, kelola hidup kita. Salah satunya adalah supaya iman kita kuat. Adalah dengan kita membangun hidup kita disiplin tentang firman Tuhan. Iman kita akan kuat dan kita akan mengakhiri pertandingan kita dengan yang terbaik. Demikian juga kalau kita mau lihat anak-anak kita akan hidup terus punya iman sama Tuhan. Berikan ruang mereka untuk mereka juga terhubung dengan Tuhan. Itu yang pertama, ketika aku tua nanti, aku mau punya iman yang kuat. Mengakhiri pertandingan hidupku dengan yang terbaik. Perlu kita bangun saat ini. Yang kedua, ketika aku tua nanti, apa yang kita inginkan? Saya catat gini, kita pasti pengen punya keluarga yang kuat dan harmonis. Hidup dalam kebenaran sampai pada keturunan kita. Amin. Sekali lagi, 3 Yohanes 1 ayat 14 bilang, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kita ingin punya keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, bahkan hidup anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Betul? Dimulai dari kita hubungan suami istri. Kami merasakan anak kami sudah sebentar lagi lulus kuliah. Sekarang tinggal hidup berdua lagi. Kalau nggak dibangun dari sekarang, gimana komunikasi kita? Menjadi komunikasi yang kuat buat kita. Terus gimana anak-anak kita kalau kita nggak bangun dari sekarang hubungan kedekatan dengan orang tua? Kalau kita mau, ketika aku tua nanti, aku pengen keluargaku harmonis, keluargaku kuat, anak-anakku juga hidup dalam kebenaran. Maka apa yang harus kita tabur hari ini? Saya akan terus tabur kasih, saya akan terus tabur disiplin, saya akan terus tabur keteladanan. Jangan pernah putus hubungan dengan anak, bangun terus kontak yang baik. Karena sekali lagi dalam perjalanan hidup kita, iblis atau dunia akan segera coba hancurkan rumah tangga. Oleh karena itu bangun, biar rumah, keluarga menjadi tempat yang paling aman. Ada penerimaan, bukan penghakiman. Yang ketiga, ketika aku tua nanti, ada 5 nih, 3 lagi. Ketika aku tua nanti, apa yang kita inginin? Coba. Pengen punya teman-teman, komunitas yang membangun dan persahabatan yang erat dan setia. Dengan usianya tua kita, pasti kekuatan kita menurun kan? Dan anak-anak kita juga punya tugasnya masing-masing untuk membangun keluarga yang baru. Kita perlu punya komunitas, punya teman-teman. Minimal seminggu sekali. Gue pengen kita nongkrong yuk kesini yuk. Iya, bersyukur saya punya komunitas yang itu sekali lagi komunitas itu gak dibangun segera dalam maksudnya waktu yang dekat gitu. Enggak, dibangun dari sekarang nih. Komunitas live. Atau teman-teman sepermainan yang bisa membangun hidup kita sampai tua nanti. Perhatiin ya banyak opa-opa suka datang sama omah gitu, sama teman-temannya ngumpul. Karena salah satu yang dibutuhkan orang tua adalah komunitas pada usia tua mereka. Kita nggak salahkan kepada anak mereka. Anak mereka juga punya kegiatan masing-masing, tapi tetap terhubung. Tapi kan ada waktu-waktunya hari Selasa, hari Rabu, Kamis. Aduh saya janjian nih sama misalnya kalau Ellen sama Des. Udah usianya nanti kalau udah lebih tua, dia Des kita ke pasar yuk. Kan seru ke pasar aja. Saat ini mama saya aja ikut ada komunitas, jadi setiap minggu sekali kumpul sama orang-orang tua gitu. Rasanya senang. Itu perlu dibangun sekarang, persahabatan. Seharusnya seorang sahabat harus menaruh kasih setiap waktu yang menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat-sahabat kita yang kita bangun nih, jadi saudara gak dalam kesukaran? Jadi sahabat yang setia gak? Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Biar ada perkumpulan teman-teman yang bisa dibangun sampai tua nanti, kita akan ada komunitas yang setia. Gak kesepian, ada pelayanan bersama, ada kumpul bareng, sama-sama saling menguatkan. Yang berikutnya, yang keempat, ketika aku tua nanti. Nah ini memiliki keuangan yang sehat.
yang dapat mencukupi kebutuhan dan juga memberkati orang lain. Sebetulnya keuangan ini bicara pengelolaan. Bapak Ibu harus mengelola keuangan di masa tua nanti. Karena kita mungkin udah gak kerja. Ya kita juga gak akan ngandelin anak kita dong. Tapi sekali lagi saya bilang ya, anak-anak harus beri sama orang tua. Seberapapun jumlahnya. Jadi ini bicara pengelolaan keuangan. Ini yang saya percaya dan saya lakukan dari saya masih sekolah. Ini bicara leading self saya yang akhirnya mungkin bisa leading others, leading Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap saya diberikan jajan, saya ada 5. Pertama kalau lagi sekolah 4, karena enggak ada. Yang pertama itu untuk Tuhan, diajarkan untuk memberikan perpuluhan. Kemudian pemberian, karena saya tahu setiap berkat yang dikasih Tuhan itu pasti ada untuk orang lain. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan. Yang keempat adalah nabung. Tapi kalau sudah menikah ada 5. Tuhan, orang tua, pemberian kepada apapun yang kita bisa orang lain ataupun ikut dalam gereja, dalam misi, dalam segala satu. Kemudian untuk kebutuhan dan untuk nabung atau investasi. Sekali lagi, itu harus kita kelola. Kalau nanti kita tua kan kita nggak mau, aduh duit nggak ada, nggak bisa, kita sedangkan udah nggak kerja lagi. Harus kelola, aduh kalau sekarang saya gimana ya udah tua. Emang nggak gampang, tapi kita kan harus bisa kelola dalam kehidupan. Tapi selama Tuhan kasih waktu, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau yang buat anak-anak muda, tolong kelola kehidupan, salah satunya adalah tentang keuangan. Firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, apa yang ada padamu itu cukup untuk hidupmu, bukan untuk gaya hidupmu. Ini bicara pengelolaan kita. Cepet ya, terakhir aja. Keuangan penting ya Bapak Ibu, jadi kelola sampai tua nanti minimal kita cukup dan belajar untuk menjadi orang yang suka memberi. Karena orang yang murah hati, hidupnya akan semakin besar dan semakin besar. Mulai dari sekarang anak-anak, kelola keuangan, belajar untuk memberi, belajar untuk murah hati. Maka hidupmu akan semakin diperbesar. Belajar 5 yang saya lakukan ini, leading self. Terus paksakan kalau ini ada istri saya juga terapkan waktu kita menikah, kita ingat ini 5. Untuk Tuhan, setiap berkat Tuhan terima kasih, Tuhan udah berkati. Untuk Tuhan saya harus sisihkan. Untuk orang tua saya harus bagikan. Gak usah banyak, orang tua juga akan terima dan terima kasih. Tapi prinsip buat orang tua ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hatimu ada di orang tua juga hartamu akan ke sana. Jadi harus ada orang tua, pemberian kepada orang atau pemberian kepada misi dan apapun yang kita bisa tolong orang, buat kebutuhan dan buat masa depan. Buat tabungan kita di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ketika aku tua nanti, aku ingin memiliki tubuh, jiwa yang sehat dan kuat. Semua itu percuma kalau kitanya sakit-sakitan. Semua pasti pengen sehat kan? Dan ternyata itu harus dibangun dari sekarang. Kami juga lagi siapin firman Tuhan ini sangat banyak ditegur, bertobat, mulai harus leading self sendiri untuk bicara tentang olahraga. Seringkali bilangnya gak ada waktu. Ya mah. Tapi sudah tahu ya, dalam beberapa minggu ini dia jadi saksi bahwa saya mulai mau gak mau. Waktunya masih tidur, pengen enak tidur jam 6, gak bisa. Jam 5 gak bisa, tapi harus bangun. Mulai siapin treatment, mulai jalan pelan-pelan. Keringetan, rasanya enak. Terus, tapi itu perlu konsisten. Kita pengen sehat. Ketika aku tua nanti, aku pengen punya iman yang kuat, setia sampai akhir. Maka aku akan mendapatkan mahkota. Ketika aku tua nanti, aku ingin lihat keluargaku, bahkan sampai keturunan akan hidup takut akan Tuhan. Ketika aku tua nanti, aku pengen punya teman-teman, komunitas yang saling membangun, menguatkan. Ketika aku tua nanti, aku pengen cukup
ada keuangan yang cukup, bahkan aku bisa tetap memberi kepada orang lain. Ketika aku tua nanti, aku juga mau sehat. Dan sekali lagi, selalu dimulai dari sekarang. Start now. Because the future is always start now. Ketika aku tua nanti, dimulai dari sekarang. Apa yang kita harapkan dengan prinsip waktu, prinsip tabur tuai, itu yang akan kita lakukan hari ini. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang para singers. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian yang tadi terakhir. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya. Amin Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Amin. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku tak setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita tahu bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi perlu ada bagian yang harus kita lakukan. Waktu kita tahu bahwa Allah merancangkan keselamatan. Waktu Allah merancangkan keluarga yang harmonis. Allah merancangkan kehidupan yang berkelimpahan. Allah merancangkan ada komunitas yang saling menolong. Allah merancangkan sesuatu yang baik, kesehatan buat kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Karena Allah juga berikan prinsip. Prinsip waktu. Prinsip tentang tabur tuai. Mari pergunakan waktu yang ada. Menuai apa yang kita tabur. Persiapkan benih-benih yang terbaik yang akan kita tuai nanti. Lakukan itu secara teratur. Bayar harganya seberapapun mahalnya. Karena kita akan menuainya. Sehingga masa depan itu akan selalu menjadi bagian dalam setiap tahap-tahap hidup kita, perjalanan hidup kita. Kita akan meroleh masa depan yang Tuhan rancangkan. Terus berjalan dan terus. Mari sama-sama. Biar pada sore hari ini kita punya komitmen pada diri kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa menjadi orang yang bisa memimpin diri sendiri. Leading ourselves gitu, leading self. Membangun disiplin, membangun kehidupan, menjaga waktu, membangun hidup. Dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama. Komitmen kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan menegur kita, itu karena Tuhan cinta. Kalau firman Tuhan ini mengajari kita, karena dia juga cinta kepada kita. Kalau firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita akan masa depan, membangun hari ini buat anak-anak. Ini karena Tuhan sayang, Tuhan mau kita semua mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau, Tuhan kami mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah.
Kami tahu ada maksud dan rencana Allah yang mulia dalam setiap kehidupan kami. Dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan-Mu adalah memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu dengan firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami minta Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh bijaksana dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh memperhatikan hidup kami dengan arif dan bijaksana Tuhan, dengan seksama Tuhan. Apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami akan terus menabur dengan yang terbaik. Kami terus minta kepada Tuhan memberikan hikmat dalam segala sesuatu, menggunakan waktu-waktu hidup kami. Kami juga bisa mengerti tentang waktu yang tepat. Tuhan, kami berdoa, mampukan kami. Roh Kudus, sekali lagi kuatkan kami dan mampukan kami. Kami percaya hidup ke depan kami berbeda. Berbeda Tuhan. Rancangan yang terbaik itu akan terjadi buat hidup kami. Waktu kami mulai hari ini melakukan panggilan-Mu, melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih, dan kehidupan kami akan terus berubah, diubahkan semakin serupa dengan Engkau, dan hidup kami akan menjadi berkat. Keluarga kami akan diberkati, keluarga kami akan semakin baik. Kami berdoa kalau mungkin ada masalah-masalah dalam keluarga, hubungan-hubungan, saat ini setelah mendengar firman Tuhan, kami mulai merubah. Kami akan menabur kasih, kami akan menabur pengampunan, kami akan menabur penerimaan, kami akan terus belajar. Dan kami percaya di masa depan kami akan ada perubahan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus yang akan tolong kami semua, termasuk hamba-Mu, kami akan sama-sama melakukan firman ini. Sehingga masa depan itu, yang terbaik dari Tuhan itu akan menjadi bagian hidup kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami. Sungguh terus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.